Sudah raih kemenangan beruntun, Francesco Bagnaia enggan terlena. Francisco Bagnaia sukses mengamankan kemenangan keempatnya di MotoGP 2022 atau yang kedua beruntun berkat finish terdepan di Silverstone. Lantas, bagaimana bintang Ducati itu menilai kinerja sendiri? Pada paruh kedua musim lalu, Francisco Bagnaia tampil luar biasa ketika mampu meraih kemenangan secara berturut-turut. Ia membukukan 4 podium utama dalam 6 balapan terakhir. Selama periode tersebut, rider Ducati Lenovo Team total meraih 5 podium, 4 sebagai pemenang dan sekali P3. Hanya dalam GP Emilia-Romagna di Misano ia gagal karena mengalami crash. Rentetan hasil solid itu membuat Francesco, sapaan Bagnaia, sempat memberi ancaman Fabio Quartararo, Yamaha, yang akhirnya keluar sebagai juara dunia. Keduanya mengakhiri musim dengan gap 26 poin. Namun, awal musim 2022 terbukti lebih sulit bagi pembalap asal Turin, Italia. Francesco Bagnaia hanya bisa membukukan poin dalam 4 race awal dan baru menang pada putaran ke-6 di Jerez. Kemenangan kedua datang di Mugello, usai kegagalan di Le Mans. Kemudian, setelah sukses di kandang sendiri, Bagnaia menelan kekecewaan lagi karena 0 poin di Catalunya dan juga Sachsenring. Namun, ia bersinar kembali dengan mengklaim kemenangan di Assen yang diikuti oleh hasil maksimal di Silverstone. Pertanyaannya sekarang, apakah Francesco kini dalam performa terbaik atau bahkan lebih kuat daripada akhir tahun lalu? Sang pembalap memberi jawaban secara hati-hati, meskipun ia telah berhasil naik ke peringkat ketiga dalam klasemen sementara dan memperkecil ketertinggalan dari Quartararo menjadi 49 poin. Saya bisa meningkat sedikit. Tahun lalu saya membalap dengan sangat baik di tahap akhir musim. Saya benar-benar kompetitif, tetapi saat itu pertarungan untuk gelar juara dunia sudah selesai, ujar Bagnaia. Sekarang situasinya sangat berbeda dan saya cuma berusaha untuk terus meningkatkan performa. Saya mengalami banyak kecelakaan tahun ini. Saya mungkin tidak memiliki sikap terbaik, dan karena itu saya bekerja pada area ini. Saya, bersama dengan pelatih, mencoba untuk memahami kesalahan-kesalahan saya. Tentu saya tidak mengatakan bahwa itu sudah kembali baik-baik saya, tetapi saya mampu memperbaikinya, imbuhnya. Keberhasilan pembalap skuad pabrikan Ducati Lenovo Team itu menguasai balapan di sirkuit Silverstone dengan performa impresif dan efisien, masih menjadi bahan perbincangan sejumlah pihak. Francesco hanya berada di grid kelima kualifikasi, dengan kecepatan terbaiknya. Saya melihat kunci sukses Francesco ada pada akselerasi yang agresif. Ini menjadi kemenangan pertama Francesco, saat dirinya tidak mampu menjadi yang tercepat sepanjang sesi-sesi sebelum balap di akhir pekan. Sebelumnya, ia selalu mampu mendominasi sesi Jumat dan atau Sabtu. Francesco dulu juga selalu lolos atau berduel langsung dengan Marc Marquez seperti yang terjadi di Aragon tahun lalu, saat ia merebut kemenangan pertamanya. Tetapi, sebelum di Silverstone ini, Francesco tidak pernah bertarung keras merebut kemenangan dari posisi start yang terbilang cukup jauh seperti di GP Inggris. Sekira 2 pekan ke depan, putaran ke-13 kejuaraan dunia MotoGP akan menyambangi Red Bull Ring, Austria. Sirkuit dengan panjang lintasan hanya 4,318 km itu selama ini menjadi makanan empuk bagi Ducati karena sejumlah lintasan lurus panjangnya.